Kita berada di Bukit Semar. Nah, cerita ini adalah salah satu cerita Semar ketika melihat Batara Guru di dalam yang bersembunyi di dalam makam Palasara ini, kemudian diamuk oleh Semar. Ini salah satu cerita pasti sangat Jawa sentris. Pada masa Majapahit itu ketokohan Semar dan yang dikenal dengan Ponokawan gitu ya, itu kemudian aktif. Inilah keindahan masyarakat Jawa kuno gitu ya. Seperti keunikan dari sosok keagamaan Raja Airlangga itu sendiri. Gurunya beragama Buddha, dia selama hidup beraliran Siwa, sedangkan meninggal dicandikan sebagai seorang Wisnu. Melir-ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo tak senggo penganten anyar cangon-cangon penekno blinding kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo sebo mengko sore. Ini sang pancah ring wilwatikta. Ini batu dakon ya. Kemungkinan juga biasanya kalau ada batu dakon itu ada inskripsi. Coba kita lihat inskripsi ya. Coba kita lihat inskripsi. Itu kita cari. Gimana? Nah ini. Guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Kita berada di Bukit Semar gitu ya. Di Bukit Semar, tepatnya di Desa Manting, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, Jawa Timur. Semar ini sangat identik dan sangat melekat dengan kebudayaan Jawa karena merupakan seorang tokoh kawulo, seorang tokoh abdi dari seorang raja ya, dalam ceritanya itu adalah emban atau abdi dari Abimanyu gitu ya. Itu kemudian ternyata merupakan jelmaan dari Sang Hyang Wenang, yaitu yang maha kuasa. Bahkan dalam cerita Semar itu pernah kemudian Abimanyu itu muram berhari-hari. Itu kemudian ditanya oleh Semar bahwasanya yaitu ketika berziarah ke makam Palasara gitu ya. Itu kemudian kemudian muncul sosok yang kemudian di situ mengatakan meminta tumbal Semar gitu ya. Nah, Semar marah dan kemudian mencari siapa yang kemudian muncul yang sosok tersebut. Ternyata sosok tersebut adalah Batara Guru yang bersembunyi di makam Palasara gitu ya. Semar kemudian ngamuk. Bagaimana kemudian Batara Guru kemudian dilawan. Nah, cerita ini adalah salah satu cerita Semar ketika melihat Batara Guru di dalam yang bersembunyi di dalam makam Palasara ini, kemudian diamuk oleh Semar. Ini salah satu cerita pasti sangat Jawa sentris gitu ya, sangat Jawa sentris karena di epik-epik India tentu tidak ada. Disitulah kemudian kehebatan Semar. Meskipun kemudian dalam munculnya abdi dan kemudian kawulo dari emban seorang bangsawan atau raja ini muncul pertama kali dalam serat Gatut Kaca Seraya masa kerajaan Kediri. Tapi di situ ketokohan Semar atau Punta, itu nama kunonya Punta gitu ya, itu kemudian pasif. Baru kemudian pada masa Majapahit itu ketokohan Semar dan yang dikenal dengan Ponokawan gitu ya, itu kemudian aktif. Ada Punta, ada Kertala gitu ya. Nah, itu yang saat ini menjadi Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, ini adalah para Punokawan atau para abdi yang ternyata kemudian merupakan jelmaan dari Sang Hyang Wenang atau Sang Hyang Ismaya, yang merupakan yang maha kuasa itu sendiri dalam filosofi dan epik-epik yang ada di Jawa ini. Nah, di situ di Bukit Semar ini konon katanya ada sebuah batu besar yang di situ tempat kemudian Semar bertapa. Mari kita telusuri bersama-sama. Itu makamnya siapa, Kang? Oh iya, di sini kita di belakang kita ini ternyata masyarakat memberikan nama itu adalah makam Empu Barada. Empu Barada sendiri adalah seorang pendeta Buddha yang kemudian menjadi penasehat spiritual dari Raja Airlangga. Ini juga salah satu keunikan pada masa kerajaan kuno. Raja Airlangga sendiri pada kehidupannya itu menganut aliran agama Siwa. Tapi kemudian ketika mangkat gitu ya, dicandikan sebagai seorang Wisnu, sedangkan gurunya sendiri beragama Buddha. Inilah keindahan masyarakat Jawa kuno gitu ya. Berbagai macam aliran atau agama tetap bersatu padu seperti keunikan dari sosok keagamaan Raja Airlangga itu sendiri. Gurunya beragama Buddha, dia selama hidup beraliran Siwa, sedangkan meninggal dicandikan sebagai seorang Wisnu. Mari kita telusuri petilasan dari Semar gitu ya. Di sini kan ada itu kayak pohon purba itu kan. Nah, di sini ada pohon belimbing ya, pohon belimbing keramat. Diduga ini pangkalnya ini luar biasa. Ini jejak pangkalnya itu besar.
diduga pohon belimbing ini juga sangat kuno sekali ya, mungkin sudah tumbuh sejak era Majapahit, kemudian bercokol sampai galenya atau tengahnya itu sudah tidak ada. Jadi tinggal kulit-kulitnya saja yang kemudian tumbuh ini. Jadi tengahnya atau kayunya ini sudah tidak ada lagi, tinggal kulitnya saja tetap hidup dan mempertahankan diri di petilasan yang sangat keramat sendiri. Mungkin leluhur memberikan semacam simbol bahwasanya pohon belimbing itu identik dengan pembimbing gitu ya. Artinya dalam kehidupan itu tidak boleh kemudian berpikir sendiri atau memiliki gagasan sendiri, harus memiliki guru atau nasab keilmuannya itu jelas kan gitu. Di sinilah kemudian fungsi dari kemudian pohon belimbing, yaitu sang pembimbing. Nah, terus itu Mas, lagu Ilir kan juga ada liriknya. Itu Belimbing kemudian kui, ya. Sunan Kalijaga atau versi yang lain Sunan Giri gitu ya, membuat syair lir ilir. Di situ ada kemudian lir ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo tak senggo penganten anyar, cangon-cangon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo sebo mengko sore. Ini salah satu kemudian sebuah syair yang kemudian identik dengan ajaran kebijaksanaan, yang kemudian banyak tafsir ya. Blimbing itu karena juringannya atau berjuring itu dengan 5 yang kemudian ditafsirkan sebagai ini blimbingnya jatuh itu ya. Identik ya buah blimbing. Mana coba kita cari buah blimbingnya. Ini buah blimbing ya, ini kecil mungil gitu ya. Ini selalu juringannya itu 5 yang kemudian ditafsirkan sebagai sholat 5 waktu. Di situ lunyu-lunyu penekno artinya memang di tengah kesibukannya itu agar kemudian tetap dijalankan. Inilah kemudian filosofi dari belimbing, ciptaan Sunan Kalijaga itu sendiri. Ini pohon belimbing. Jadi pohon belimbing ini ternyata masih kemudian menyimpan kebijaksanaan baik masa kerajaan Hindu Buddha maupun masa Madya, yaitu era Wali Songo atau zaman Kewalen, zaman para wali, itu masih memainkan peranan penting gitu ya, yaitu tentang arti pentingnya sebuah kalimat 5 atau sholat 5 waktu atau kebijaksanaan yang 5, atau yang Majapahit itu dikenal dengan Sang Panca. Misalnya Pancasila, ajarannya Raja Kertanegara, dalam kitab Negara Kertagama juga ada Pancasila 5, yaitu sila yang 5, termasuk kemudian Sang Panca Ring Wilwatikta, yaitu 5 pejabat tinggi yang sangat dihormati pada masa Majapahit, yaitu Pate, Demung, Temunggung, Kanuruhan, dan Rangga. Ini juga 5. Ternyata angka 5 itu senantiasa terus kemudian memainkan peranan yang sangat penting. Sisi mana Kang? Filosofi tinggi batunya. Ya. Batunya sebelah mana? Ya, coba kita belimbing mengambil sandal. Menurut mitos juga pohon yang berlubang seperti ini biasanya itu Mas, di bawahnya itu terkandung energi yang sangat kuat. Itu pohon belimbing. Kita biasanya itu candi itu bangunan kuno. Biasanya itu yang saya dengar dari itu kan batunya kan. Ya, betul. Nah, di sini memang ada jalan setapak menuju kemudian situs batu yang diduga tempat duduk atau bertapaknya Eyang Semar ya. Coba kita lihat. Kita lihat tempat jalan setapaknya ini ada. Bertapaknya sebenarnya lokasi ini tidak jauh dengan petilasannya Empu Barada ya, batu besar ini. Konon katanya di sini tuh tempatnya pertapa Eyang Semar. Disinilah memang jejak-jejak kekunuan megalitik yang kemudian tetap berlanjut ya pada masa kuno. Buktinya adalah ini. Ini buktinya adalah lubang-lubang dakon yang cukup banyak ini. Ada banyak sekali lubang-lubang dakon. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, 15. Ini batu dakon ya. Kemungkinan juga biasanya kalau ada batu dakon itu ada inskripsi. Coba kita lihat inskripsi ya. Coba kita lihat inskripsi. Itu. Kita cari. Di mana? Nah, ini bukan ya. Nah, ini coba. Biasanya ada inskripsi kalau ada batu dakon. Karena ini sangat berhubungan dengan peradaban megalitik, juga berlanjut pada masa kerajaan-kerajaan kuno ya. Nah, ini coba batu apa ini? Ini apa? Batu lainnya ini. Di sini memang agak rata, agak miring sedikit gitu ya. Memang sebagaimana kemudian bokongnya Semar gitu ya, itu kan besar, sehingga kemudian diduga duduknya itu menghadap ke sana ya. Ke gunung ya? Ya, menghadap ke arah sana ya. Jadi ke barat.
apa namanya kalau di sana itu Trowulan, Mbak. Jadi ke arah ibu kota Majapahit Trowulan. Jadi di sana itu apa namanya? Jatirejo ini ya. Barat laut ya, barat laut. Jadi barat laut dari puncak Bukit Semar ini merupakan ibu kota Majapahit atau kota Trowulan. Fungsinya untuk apa itu, Mas? Batu Dakon sendiri itu merupakan menyeruak jauh ke masa prasejarah ya, 500 sebelum Masehi sampai awal-awal Masehi. Nah, itu kemudian pada masa Majapahit itu juga kemudian tetap dilestarikan dalam sebuah tradisi kabuyutan. Batu Dakon sendiri itu ya selain bentuk megalitik yaitu pemujaan kepada batu besar dalam fungsi sakral dan magis juga merupakan titi mongso. Titi mongso itu artinya di sini kemudian tetesan hujan untuk pertama kali memenuhi Batu Dakon ini dianggap magis. Di situ kemudian ada festival dan seremonial untuk menghormati tetesan-tetesan hujan untuk pertama kalinya sebelum memulai menanam padi. Jadi identik dengan kemudian pertanian, terutama pertanian padi. Kalau dilihat dari kemiringannya gitu ya, kemiringannya. Terasering ya, Kang? Ya, kemiringan dan terasering. Di sini memang tidak ada sungai. Tetapi kita tahu bahwasanya pada masa Majapahit itu ada namanya padi gogo. Yaitu padi yang ditanam pada musim penghujan saja yang tidak memerlukan saluran irigasi. Diduga lahan perbukitan yang sangat luas ini merupakan pusat pertanian padi gogo. Ya, padi gogo yaitu padi yang cara tanamnya itu digejik. Digejik itu diapakan ya? Dialu. Nah, digejik itu semacam semacam tongkat yang ditancap-tancapkan ke tanah, kemudian biji padi 2 butir 3 butir itu dimasukkan ke dalam lubang-lubang itu. Seperti jagung ya, Kak? Nah, cara nanamnya seperti cara menanam jagung. Pembibitan. Termasuk sorghum juga ya? Cara sorghum itu kan gitu. Dan di situ misalnya dalam epik Mahabharata, ketika kemudian Pandu, Dewanata dan Kunti gitu ya, itu kan diasingkan ke gunung. Itu padahal keluarganya adalah keluarga bangsawan, keturunan Barata. Itu orang yang sakti dan memiliki kerajaan yang besar. Tapi kemudian diasingkan, yaitu Pandu sendiri kemudian bagian membajak, sedangkan Kunti itu sendiri kemudian berada di belakang Pandu yang membajak di depan itu, kemudian membawa sebuah tongkat gitu ya, melubangi tanah dan menaruh butiran-butiran padi. Tentunya padi yang ditanam secara dengan tongkat di lubang-lubang tanah ini adalah padi gogo yang tidak memerlukan saluran irigasi. Ya, luar biasa sekali ya. Berarti ini batu yang diduga ini menurut cerita folklore ini duduknya Eyang Semar gitu kan? Ya, duduknya Eyang Semar itu sendiri memang itu cerita folklore atau legenda di masyarakat, tapi kita bisa mengambil sisi kebijaksanaannya lah. Ini merupakan jejak yang digoreskan oleh leluhur. Artinya ini bukan alami. Ini ada tangan yang berpikir keras, yang kerja keras gitu ya untuk kelangsungan hidup. Dan tentunya keberhasilan masyarakat zaman dulu dalam mengarungi kehidupan, maka kita itu eksis. Tanpa mereka, tanpa eksistensi mereka, kita tentu tidak ada. Kita sudah musnah tanpa kemudian jika mereka itu tidak bisa seleksi alam ya, tidak bisa adaptasi ya, tidak bisa mengarungi dan menyelesaikan kehidupan yang banyak gitu ya. Terutama banyak sekali perampokan, banyak sekali peperangan, banyak sekali kemudian serangan-serangan bangsa lain, itu banyak sekali pada masa lalu. Termasuk serangan binatang-binatang buas. Tentu daerah pegunungan itu juga masih banyak binatang buas pada masa lalu. Karena mereka berhasil dan sukses di masa lalu, maka kita itu ada. Tentunya kita akan terus menguri-uri peradaban masa lalu, karena masa lalu merupakan mata rantai dari kehidupan saat ini. Dan jejak-jejak seperti ini merupakan jejak-jejak monumental yang kemudian bisa mengedukasi masyarakat bahwasanya kita dulu memiliki peradaban yang besar, yang diusahakan, bukan kemudian dengan tidur-tiduran. Kerja keras.